Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau boleh memberikan satu lembaran hidup bagi setiap kami yang melawan Tuhan, yang terus menerus bahkan mencari alasan untuk kami itu tidak lagi memberitakan tentang Tuhan. Tapi Tuhan itu justru menebus kami, memperbaharui setiap kami. Dan bahkan pada hari ini pun kami diberikan satu kesempatan untuk kami beribadah, untuk mendengar suara Tuhan sekali lagi. Karena itu Bapa, berkati setiap kami sehingga suara Tuhan yang akan kami dengar ini boleh sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, mengarahkan kami kembali untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu pakailah momen ke depan ini, terutama pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami percaya Tuhan itu hadir, kami percaya Tuhan itu mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami juga boleh membawa firman Tuhan ini untuk kami renungkan siang dan malam, dan termasuk untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam satu tema, yaitu tiada nama lain, no other name. Diambil dari satu bagian, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tema ini mengikuti dari kalender gerejawi. Di dalam kalender gerejawi kita itu diajar setelah kita memperingati Paskah. Minggu ini di dalam kalender gerejawi kita itu diajak untuk mengingat apa yang kebangkitan Yesus itu harusnya hadirkan di dalam kehidupan setiap kita. Yaitu tiada nama lain. Di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 12 saya akan bacakan bagi setiap kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema no other name. Tiada nama lain, tidak ada nama lain. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada seorang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu orang Saduki itu menolak konsep atau gagasan pemikiran tentang kebangkitan. Sekarang para rasul itu mengajarkan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan atau perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kita tahu ini ucapan Petrus itu adalah dari Petrus yang dulu menyangkal Yesus. Sekarang Yesus itu sudah disalib mati. Sekarang Petrus itu dengan penuh urapan Roh Kudus itu dia mengatakan, ini kuasa Yesus yang kamu itu salibkan. Lalu ayat ini kemudian dilanjutkan. Petrus itu menutup. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini adalah pasal 4 dari Kisah Para Rasul. Di mana kita tahu di dalam pasal 2
Kisah Para Rasul itu menuliskan satu hal, yaitu kehidupan gereja itu adalah kehidupan gereja yang luar biasa. Roh Kudus itu turun, lalu gereja mula-mula itu dicatat ketika Petrus yang dulu pengecut, yang dulu menyangkal Yesus, sekarang dia berani berkhotbah, dan disitulah bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kurang lebih kemungkinan adalah kalau kita mau membayangkan 2 kali jemaat total fluid, bahkan mungkin ditambahkan peak. Langsung 3.000 orang itu bertobat, dan di situ mereka kemudian pengalamannya itu luar biasa sekali dengan kehidupan gereja mereka. Tapi di situ kemudian dilanjutkan bahwa mereka itu melakukan kuasa itu dengan mujizat, yaitu di dalam nama Yesus itu. Tapi kemudian setelah mereka melakukan mujizat, mereka langsung dicatat, diikuti dengan penganiayaan. Ini penganiayaan yang gereja alami mula-mula. Bukan cuma gereja mula-mula itu mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Kuasa luar biasa yang mereka itu tampilkan dengan menyembuhkan orang. Tapi diikuti dengan penganiayaan. Yang pertama kali itu mereka dicatat alami karena kehidupan mereka, kesaksian mereka. Ini yang terjadi. Disitulah kita itu mengingat bagian ini mengajarkan bagi setiap kita, penganiayaan itu memang hal yang tidak terhindarkan bagi kehidupan setiap kita orang Kristen. Karena itu ketika kita itu melihat Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang Saduki ini adalah kaum bangsawan, orang kaya. Mereka tuh bahkan kerjasama dengan orang Romawi saat itu berbisnis, sehingga mereka tuh diberikan wewenang bukan cuma ekonomi kaya, tapi mereka tuh juga memegang peranan penting dalam sosial dan politik. Orang Saduki ini bahkan punya pecalangnya mereka sendiri. Jadi kalau kita mau membayangkan mungkin mirip seperti di Pulau Bali. Di Pulau Bali itu mereka itu punya adatnya mereka, agama mereka, dan ada polisi adat untuk menjaga agar upacara adat itu tidak dilanggar. Misal kalau di Bali itu mereka melakukan upacara Hari Raya Nyepi. Kita orang agama lain kalau kita tuh bikin berisik, kita akan diseret, ditahan. Kadang-kadang ditahan itu di Banjar mereka. Yang menahan itu adalah pecalang mereka. Orang Saduki ini juga sama. Bahkan mereka diberikan cambuk khusus untuk menegakkan hukum agama mereka. Dan orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya berita kebangkitan. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, justru Petrus dan Yohanes itu setelah kebangkitan Yesus, apalagi Petrus yang dulu menyangkal Yesus, sekarang dia memberitakan, mengajar orang banyak tentang di dalam Yesus itu ada kebangkitan dari antara orang mati. Bukan cuman kebangkitan, tapi kebangkitan itu ada di dalam Yesus. Ini adalah sesuatu yang menghebohkan saat itu, sesuatu yang mengancam mereka saat itu. Bapak Ibu, kebangkitan itu bukan sekedar orang mati itu kemudian tidak jadi mati. Kebangkitan itu bukan sekedar orang yang mati itu, Yesus yang mati itu sekarang hidup kembali. Kebangkitan itu mereka mengerti saat itu adalah pemulihan dari Tuhan. Kematian yang sebagai akibat dosa itu sekarang sudah dikalahkan dan sekarang hidup baru itu dimulai. Kebangkitan itu adalah berarti sekarang setiap kita itu dipulihkan dan kehidupan kita itu sudah berbeda. Sekarang yang menjadi raja atas kita bukan orang-orang bangsawan itu yang punya pecalang itu, tapi Tuhan itu sendiri. Tapi masalahnya Tuhan yang dikatakan di sini adalah di dalam Yesus. Nah, bukankah berita ini berita yang kemudian membuat mereka itu dianiaya? Dan penganiayaan itu sesuatu yang tidak terhindarkan karena berita mereka adalah berita yang sangat kontroversial. Bapak Ibu, di dalam poin pertama ini saja, bukankah setiap kita tuh harusnya merenungkan, apakah kita itu juga pernah mengalami hal seperti ini? Saya kalau membaca Kisah Para Rasul, satu pihak saya agak malu sebenarnya. Sebenarnya bukan agak, sangat mungkin. Rasul-rasul itu kalau pergi kemana, selalu diikuti dengan penolakan, penganiayaan. Beda dengan saya, hamba Tuhan, zaman ini. Kalau kita pergi kemana, selalu diikuti dengan traktiran. Diikuti dengan dibelikan ini, diajak makan ke sini.
ditraktir ini, ditraktir itu. Bahkan saya sampai kelempokan, sampai kenyang, tapi tidak keluar uang sama sekali. Hamba Tuhan zaman sekarang pergi kemana, diikuti dengan kasih sayang. Zaman dulu hamba Tuhan pergi kemana, diikuti dengan penolakan. Dalam pengertian itu saya mulai berpikir satu hal. Kalau saya sebagai hamba Tuhan saat ini, saya tidak pernah mengalami susahnya memberitakan Tuhan. Jangan-jangan saya tidak pernah memberitakan Yesus yang benar, dengan cara yang benar, dengan isi berita yang benar. Dengan kata lain, kalau kita orang Kristen tidak pernah mengalami penolakan karena berita iman kita, jangan-jangan kita tidak pernah menghidupi iman kita. Karena berita iman kita itu berita iman yang memang radikal, ditakuti banyak orang. Karena itu biasanya mereka akan menolak, dan penganiayaan itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tentunya ini bukan berarti kita mencari-cari agar dianiaya. Lalu beberapa orang sengaja menganiaya dirinya sendiri, mencambuki dirinya sendiri. Bukan seperti itu. Tapi bukankah harusnya kita bertanya, kalau penganiayaan di Kisah Rasul dituliskan sebagai sesuatu, penolakan itu sesuatu yang tidak terhindarkan, kenapa beberapa dari orang Kristen itu bahkan tidak pernah mengalami penolakan? Jangan-jangan karena dia tidak pernah menghidupi imannya, tidak pernah menunjukkan imannya yang sangat kontroversial itu. Tidak pernah menunjukkan bahwa hanya di dalam Yesus itu tidak ada nama lain. Disitulah ada keselamatan. Nama itu yang menyelamatkan saya. Kalau kita berani memberitakan itu, masa kita tidak ditolak? Kalau kita itu tidak pernah mengalami kesulitan seperti yang dialami orang Kristen masa itu, kita mungkin harus bertanya, jangan-jangan kita tidak pernah menghidupi atau menyuarakan iman kita. Tapi di dalam bagian ini juga kita diingatkan, ketika kita menyuarakan, bukankah kita itu cari perkara? Bukankah kita itu cari susah? Tapi kalau kita baca di dalam ayat berikutnya 3 dan 4 dikatakan, mereka ditangkap, memang dianiaya, ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan, bahkan ditahan sampai keesokan hari karena telah malam. Besok mau disidang. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Bahkan kalau sebelumnya 3.000 orang, di sini dikatakan sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu, bukankah hal ini juga membuat kita sekali lagi malu? Zaman sekarang apa yang dilakukan gereja untuk menambah jumlah jemaatnya? Menyenangkan orang, menarik dengan promosi ini, promosi itu. Dengan kondisi yang kalau datang di gereja kami beri ini, beri itu. Bahkan katanya kalau di luar negeri, mereka tuh biasanya promosinya adalah kalau datang ke gereja kami, kalian orang Indonesia, kami akan berikan makanan Indonesia yang sulit dicari di sini. Sate itu di sana carinya susah, apalagi bumbu sate. Nggak ada orang mau ngulek kacang satu-satu. Jadi pakai apa? Skippy, peanut butter. Saya bilang sama mereka, Skippy, peanut butter, sate macam apa itu, ya enggak? Karena di sini sulit sekali cari bumbu sate. Jadi mereka tuh pakai promosi makanan untuk orang itu senang datang ke gereja. Enggak salah. Tapi bagi saya kita harus bertanya, apa yang gereja saat ini lakukan untuk menambah jumlah jemaatnya? Apakah seperti para rasul? Karena berani memberitakan, meskipun ditolak, meskipun beritanya itu berita yang keras, tapi dia setia memberitakan itu. Tuhan yang akan tambah jumlah itu. Tuhan yang akan tambah jumlah. Saya rasa, saya percaya, kalau setiap kita di tempat ini berani memberitakan Tuhan yang benar, kita tidak perlu promosi apa-apa. Tempat ini mungkin penuh, tempat ini mungkin tidak lagi bisa. Mungkin kami hamba Tuhan akan disiksa untuk bikin kebaktian ke-5, ke-6, bahkan mungkin 1 minggu sampai 8 KU karena terlalu sesak. Kenapa sesak? Bukan promosi, tapi karena kita memberitakan firman yang benar meskipun ditolak. Jadi bagian ini mengajarkan penolakan itu, meskipun mereka itu ditangkap dan diserahkan, tapi banyak yang menjadi percaya. Ada tantangan, tapi tantangan itu selalu diikuti anugerah. Pertanyaannya cuma satu,
Tantangan itu diikuti anugerah, betul. Tapi apakah tantangan itu karena kita mengatakan sesuatu didasarkan kuasa dan nama Yesus? Atau nama yang lain? Atau kita itu didasarkan kuasa yang lain? Pertanyaannya, ketika kita ditolak, dianiaya. Ketika kita itu ditolak dan dianiaya, apakah kita itu ditolak karena kita sedang memberitakan nama Yesus itu? Bukan nama yang lain. Karena itu di dalam bagian ini itu kemudian dikatakan, pada keesokan harinya pemimpin Yahudi itu menyidang mereka. Lalu Petrus dan Yohanes itu dihadapkan di sidang itu, lalu diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa mana? Atau dengan kata lain, dalam nama siapakah kamu itu bertindak demikian? Nah, kita itu diperhadapkan di dalam tantangan yang berat. Kamu itu bertindak dengan nama siapa? Kalau dia berani ngomong dalam nama Yesus dan itu adalah Tuhan, dia sedang melanggar hukum Taurat. Tidak boleh ada nama lain selain nama Yahweh itu sendiri. Dalam nama siapa kamu itu bertindak? Dan kita tahu ini diperhadapkan sidang, membuat mereka mengingat kembali Tuhan itu dulu juga disidang. Bahkan mati disalib karena mereka menyidang dia. Tapi sekarang saya pun disidang. Dan dulu waktu Yesus itu disidang, lalu disalib, saya menyangkal dia. Sekarang saya pun disidang. Bukankah seharusnya kalau kita jadi Petrus, kita akan menyangkal lagi? Dengan nama siapa? Dengan kuasa siapa? Dengan kuasa Yahweh. Dengan nama siapa? Ya sama seperti yang kamu beritakan. Dia cari aman, dia keluar. Lalu dengan mengatakan yang penting keluar dulu baru bisa memberitakan yang lain. Kalau kita ditangkap nanti tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Tapi Petrus sekarang menjadi Petrus yang berbeda. Petrus yang pengecut itu, yang menyangkal itu. Setelah Yesus itu menampakkan diri padanya lalu bertanya, apakah kamu itu mengasihi aku? Dia jawab iya. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus itu menerima Roh Kudus, dicatat dalam Kisah Rasul 2. Disitulah Petrus menjadi Petrus yang lain. Kita menjadi seolah-olah ini orang lain, bukan Petrus lagi. Karena itu Petrus itu berani menjawab di dalam bagian ini. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus yang sudah dia itu terima. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dia berani nantang. Dengan kata lain, kalau dia nantang dia akan dicambuk seperti Yesus, disalib seperti Yesus yang dulu dia sangkali. Tapi sekarang dia berani mengatakan, bukan cuma menjawab pertanyaan itu, tapi dia berani menyerang kembali otoritas yang bertanya. Dia mengatakan, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu perbuatan baik menyembuhkan orang, dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu bisa diselamatkan, disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Jawabannya itu di dalam nama Yesus. Ini saja dia sudah melanggar, bukan? Dia sudah berani menantang. Tapi dia tambahkan lagi, Yesus Kristus, orang Nazaret. Yang katamu itu tidak ada nabi itu dari Nazaret situ. Tidak ada yang baik itu turun dari orang situ. Tapi Yesus, orang Nazaret itu, yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan, Allah dari antara orang mati. Kuasa itu yang saya pakai. Ini jawaban dari Petrus. Petrus sadar dia dianiaya karena dia sedang melakukan kuasa Tuhan. Gereja dianiaya karena melakukan kuasa siapa? Gereja mencari jemaat melakukan apa? Apakah melakukan pemberitaan yang benar? Dan oleh karena itu dia dianiaya. Jangan takut. Tuhan yang akan memberi jumlah. Dan kuasa Tuhan yang akan menyertai pemberitaan kita. Asal, apakah betul pemberitaan kita itu memberitakan keselamatan itu satu-satunya hanya di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu, ini yang kemudian dilanjutkan oleh Petrus. Dia berkata, Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ini dikutip dari Mazmur, di mana tukang bangunan saat itu dikatakan sebagai ahli bangunan. Bapak Ibu, kalau kita ahli bangunan, kita itu tidak sembarangan pilih batu untuk mendirikan rumah. Kita itu akan mencari batu itu yang memang cocok untuk fondasi, cocok untuk membangun tembok. Tukang bangunan, ahli bangunan, tahu
tahu batu mana yang sebagai batu penjuru, mana yang bukan. Dan dia tidak akan membuang batu yang adalah batu penjuru. Jadi dengan kata lain Petrus itu berkata, kamu bilang kamu ahli bangunan, tahu batu. Tapi kamu sedang membuang batu yang adalah batu penjuru. Dan ketika kamu buang itu, dia menjadi batu penjuru. Itu kamu. Lalu dia lanjutkan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam batu yang kamu buang itu. Yang sekarang jadi batu penjuru. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini yang harusnya menjadi isi berita kita. Tidak ada nama lain. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen itu merasa kalimat ini mengganggu. Bahkan kita tuh berani merasa lebih tinggi dari Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seolah-olah tanpa melalui dia kita tidak selamat. Lalu kita orang Kristen akan mengatakan, arogan. Kalimat itu membuat kita tuh sulit menginjili orang. Lalu beberapa hamba Tuhan itu sampai viral di YouTube ditanya, kalau kamu itu mendengar kata-kata Yesus, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, berarti maksudmu adalah di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hamba Tuhan ini sangat terkenal di YouTube di Amerika sana. Kemudian dia menjawab, well, maybe. Dia tidak berani menjawab iya. Dia tidak berani menjawab iya, satu-satunya keselamatan adalah dalam Yesus. Karena dia takut dituduh arogan. Kekristenan itu arogan. Kekristenan itu seolah-olah Yesus itu sombong. Bapak Ibu, kalau sombong, gak ada orang sombong cuci kaki murid-muridnya. Gak ada orang sombong, arogan, mati buat orang seperti kita. Yang terus menyangkal, yang terus merasa lebih baik dari dia. Karena itu beberapa orang Kristen bahkan hamba Tuhan mulai merasa kita perlu menjinakkan kekristenan. Kemudian mereka mulai mengatakan keselamatan itu tidak harus di dalam Yesus. Bisa di dalam orang lain. Bisa di dalam jalan lain. Asal orang itu punya kasih. Asal orang itu baik. Tidak cukup. Yesus pernah didatangi satu orang. Apa yang saya harus perbuat agar saya masuk surga? Masuk kerajaan surga. Dan jawaban Yesus satu. Kamu udah tahu hukum. Lakukan itu semua. Hukum kasih. 10 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Lakukan itu semua. Sudah. Semua itu sudah dilakukan tanpa cacat. Yesus bilang ada satu lagi yang belum. Tinggalkan semua kekayaanmu, ikut aku. Ikut Yesus. Aku. Bukan ikut yang lain. Tidak cukup berbuat baik. Sebaik apa kita bisa berbuat baik? Jadi kalau kita katakan bisa lewat jalan lain, asal kita punya kasih. Bahkan orang mungkin mengatakan, asal orang itu punya kasih Kristus. Bagaimana mungkin orang bukan Kristen punya kasih Kristus? Sedangkan kita yang Kristen saja, kadang-kadang kita tidak punya kasih Kristus. Tapi kita mengatakan orang asal punya kasih Kristus, tidak usah jadi Kristen, tidak usah ke gereja, bisa diselamatkan. Dengan kata lain, ada nama lain. Tidak perlu hanya di dalam Yesus, ada jalan lain. Tapi Petrus mengatakan tidak ada. Tidak ada. Ini bukan kalimat arogan. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kebenaran, seringkali orang bilang arogan. Arogan itu kalau orang itu tidak benar tapi sok benar. Dia tidak tahu kelemahan dirinya tapi sok kuat. Itu arogan yang tidak sesuai kenyataan. Tapi kalau Yesus memang betul-betul dia tahu. Dia cuci kaki murid. Dia mati bagi kita. Dan dia bangkit mengatakan hanya lewat dia kita bisa diselamatkan. Itu namanya dia itu seolah-olah sebagai Tuhan. Mengemis untuk kita itu bisa diselamatkan. Buat apa? Dia ngemis untuk kita diselamatkan. Buat apa? Tidak ada nama lain. Tapi kita hamba Tuhan selalu mengatakan ada. Menjinakkan kekristenan biar kekristenan lebih banyak diterima orang lain. Zaman itu mereka memberitakan dengan berani. Memberitakan yang benar. Tuhan tetap tambah jumlahnya.
Jadi menambahkan jumlah itu bukan memberitakan kepalsuan iman Kristen. Viral memang viral mungkin. Followernya banyak karena lebih mudah diikuti. Saya pernah bikin seminar, ditanya sama salah satu orang. Kristen itu arogan, bukankah semua agama sama? Jadi Kristen itu jangan sok benar. Saya bukan Kristen, emang kamu bilang saya masuk neraka? Semua agama sama. Saya cuma bilang sama dia, kalau saya jawab nanti ribut. Karena kamu sudah punya sudut pandangmu. Saya cuma mau tanya satu hal. Kalau kamu bilang semua agama sama, saya disuruh paksa ngaku sama kamu. Kamu mau enggak saya paksa sama dengan saya? Kalau kamu bilang semua agama sama, berarti kamu sama kayak Kristen. Kenapa kamu takut sama Kristen? Kalau kamu bilang semua agama sama, berarti kamu enggak beda sama saya. Kalau gitu jangan bilang saya kristenisasi. Harusnya yang kita pikirkan cari agama yang paling enak diikuti, yang tata caranya enggak banyak. Kalau kita ini kan tata cara rumit. Mau jadi Kristen coba aja. Sudah ikut katekisasi enggak lulus-lulus. Sudah ikut katekisasi lulus, dijebak jadi majelis. Yang nanti kita centang-centang sebentar lagi. Susah bukan? Ikuti aja yang bisa ikut beragama, yang enggak perlu pelayanan. Kalau semua agama sama, bukankah berbuat kebaikan saja cukup, enggak perlu datang ke gereja, enggak perlu doa. Kalau semua agama sama, berarti kamu sama dengan saya. Lalu dia bilang, kalau gitu agama beda-beda dong. Saya bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Saya ikut-ikut Yesus, bukan? Engkau sendiri yang mengatakannya. Bapak Ibu, benarkah semua sama? Petrus mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit tidak ada manusia itu yang mau mati menggantikan orang lain. Ada manusia itu mau mati untuk orang baik, mati untuk orang benar, tidak ada. Yesus itu mati. Dia itu mati untuk menggantikan kita semua. Butuh Tuhan yang jadi manusia menggantikan kita untuk mati. Karena itu Bapak Ibu, saya pernah nginjilin orang itu dari makan. Saya bilang sama mereka, makan itu bagi orang Kristen bisa menceritakan Tuhan. Kok bisa? Karena makan itu menyadarkan kita butuh sesuatu di luar kita untuk kita masukkan agar kita bisa hidup. Itulah Tuhan. Lalu murid-murid saya itu pinter. Oh, itu kan tidak harus Kristen. Semua agama juga bisa. Sama. Semua orang bisa makan untuk hidup. Sama. Saya bilang betul. Karena itu saya belum selesai. Masih ada poin 2 yang tidak sama. Sesuatu yang masuk tuh harus mati agar kita hidup. Kita makan, kalau makanan itu tidak mati, kemungkinan besar kita yang mati. Habis ini coba beli ayam, tapi jangan ayam goreng, ayam hidup. Saya mau makan nasi dengan ayam hidup. Kita yang dipatok dia, mungkin kita akan berjuang sampai kita tuh kelaparan. Harus mati untuk masuk memberi kita hidup. Yang mati itu cuma Tuhanku. Bapak Ibu, karena itulah ada satu orang di daerah pedalaman yang bernama Asam. Dia itu menginjili orang, kemudian dia disidang, diancam mau dibunuh. Keluarganya diacungin oleh panah. Lalu kalau kamu tidak mau nyangkal imanmu, saya panah istrimu, anakmu. Lalu dia bilang, mengikut Yesus keputusanku. Dan panah itu dilepaskan, istrinya mati. Lalu dia bilang, kamu masih tidak mau nyangkal, saya panah anakmu. Dia bilang, walau sendiri aku ikut Yesus. Lalu dia panah, anaknya meninggal. Lalu dia diacungin lagi, kamu masih tidak nyangkal, kamu yang meninggal. Dia bilang, salib di depan, dunia di belakang. Dan dia dipanah, akhirnya dia mati. Lagu itu yang menginspirasi satu orang kemudian menjadi satu lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Lagu itu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di akhir cerita itu penduduk di sana itu kemudian bingung. Kenapa ada orang sebodoh mereka rela mati untuk satu nama, Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Akhirnya satu dusun itu bertobat. Dengan nyawa keluarga ini
satu dusun itu diselamatkan. Bapak Ibu, kekristenan itu seperti itu. Berapa banyak gereja yang masih punya cerita seperti itu. Berapa banyak gereja itu yang hanya mementingkan, yang penting banyak yang datang, tapi tidak perlu diberitakan Yesus. Bisa keselamatan lewat jalan lain, bisa. Tidak ada nama lain. Karena itulah kita kalau memberitakan tidak ada nama lain, kita pasti ditolak. Kita pasti dianiaya. Tapi jangan takut, anugerah itu akan menyertai jika kuasa dan nama Yesus itu yang melandasi pemberitaan kita. Dan asal isi pemberitaan kita adalah keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan itu lagu yang kemudian menginspirasi banyak orang. Lagu yang harusnya membuat kita tuh menangis. Saya kalau diacungkan panah, beranikah saya itu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Atau saya mengatakan, ya, saya sangkali iman. Toh Tuhan tahu hati saya. Habis itu saya nanti balik lagi, saya bisa melayani lagi. Toh Tuhan tahu hati saya. Kalau kita menyangkal, itulah hati saya. Tapi di sini dikatakan mengikut Yesus keputusanku. Walau sendiri ku ikut Yesus. Dunia di belakang, salib di depan. Aku akan terus ikut Yesus. Tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur. Yesus itu datang, mati menggantikan setiap kami. Bangkit memberikan kami lembaran baru. Untuk kami itu memulai hidup baru, dipimpin langsung oleh Yesus sebagai Tuhan kami. Tapi bukankah ayat ini menyadarkan bagi setiap kami? Bukankah seringkali kami merasa jalan seperti ini itu tidak mudah? Pemberitaan seperti ini terlalu keras. Kami baru saja memperingati Paskah. Tapi betulkah yang kami beritakan itu berita Kristus bangkit? Memberikan satu lembaran baru, harapan baru bagi dunia. Bukankah seringkali kami tergoda untuk melembutkan, menjinakkan berita kekristenan. Lalu kami mengatakan ada jalan lain. Keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Bahkan kami mulai berargumentasi apa itu yang dimaksud di dalam Kristus. Lalu kami mulai memelintir perkataan dengan mengatakan yang penting punya kasih kami diselamatkan. Tidak perlu harus Kristen. Betul tidak perlu hanya status Kristen. Karena Kristen bukan cuma status. Tapi kekristenan tidak bisa tanpa Kristus. Pribadi Kristus, nama Kristus. Karena hanya di dalam Dia yang mati bagi kami. Disitulah Dia masuk untuk memberi kami hidup. Hanya Dia, hanya Kristus. Dan apakah kami mengimani ini? Apakah kami berani memberitakan hal ini? Meskipun itu berarti kami akan ditolak. Tapi kalau kuasa Tuhan yang kami beritakan, kuasa Tuhan akan menyertai. Dan disitulah berita ini harusnya terus dengan kokoh kami beritakan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan ini bukan perkataan arogan. Ini adalah perkataan yang harusnya membuat kami itu menangisi keluarga kami yang belum percaya. Teman-teman kami yang belum percaya. Dan dengan kasih kami mendoakan mereka. Menjangkau mereka. Memberitakan Kristus bagi mereka. Meskipun mungkin ditolak. Tapi kami terus beritakan. Sampai Tuhan membukakan jalan. Sehingga mereka percaya. Dan mereka juga diselamatkan bersama dengan kami. Bukankah harusnya itu yang kami lakukan? Karena itu Bapa berkati setiap kami. Agar kami boleh berani bersaksi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.